Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Hari ini Bible Learning kedatangan dua orang yang nama besarnya sudah tidak perlu saya perkenalkan lagi. Siapa yang tidak kenal Romo Justinus Ardianto, Direktur Puspasamadi dengan ide-idenya yang cemerlang setiap saat. Lalu juga lagi-lagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Chun Wahono. Karena kemarin di rekaman yang pertama itu banyak permintaan, Romo Yosef undang Ibu Chun lagi dong. Kayaknya kok asik sekali Ibu Chun itu, hebat luar biasa. Nah, apa kabar Romo Yus dan Bu Chun? Baik-baik semua? Luar biasa. Sehat-sehat ya? Sehat sekali. Oke. Sekarang sebelum kita memulai sesi, saya mau membacakan dari Filipi bab 4 ayat 6 dan ayat 7. Saya nggak mau kalah sama Bu Chun dong. Tapi saya baca nih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tema kita kurang lebih hari ini adalah soal kekhawatiran. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pandemi wabah COVID ini, siapa sih yang gak khawatir? Saya yakin dari pastor, awam, suster, frater, suami, istri, sampai direktur, bahkan sampai pemilik perusahaan nih, semuanya dimanapun di dunia ini khawatir. Nah, saya mau tanya dulu nih, Romo Yus, kekhawatiran Romo Yus dalam hidup ini apa Mo? Kalau apa misalnya? Kalau saya memikirkan diri saya sendiri, mungkin saya sudah nggak khawatir apa-apa. Karena kan hidup saya sendirian. Pasti saya bisa makan di sini. Kalau sakit pun saya tinggal ke rumah sakit Carolus, langsung dapat kamar, beres gitu. Tapi justru kalau harus jujur, kekhawatiran saya justru pada orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya. Entah itu karyawan saya, atau di sini ada frater-frater, atau mungkin ada keluarga saya, dan sebagainya. Jadi lebih terkait orang-orang di luar saya. Dan itu ya namanya kekhawatiran pasti terkait hal yang sangat hakiki tentang hidup. Kalau yang nggak hakiki tentang hidup sih saya nggak terlalu khawatir ya. Tapi yang hidup dan mati itu yang paling mengkhawatirkan. Kesehatan dan juga pasti bukannya ingin matre, tapi ekonomi yang lagi susah zaman sekarang ini itu juga membuat kekhawatiran yang sangat hakiki. Orang bisa meninggal karena corona betul, tapi orang bisa meninggal juga karena nggak ada duit di rumahnya untuk makan, mati kelaparan bisa juga gitu. Itu Romo Yosef. Ya, luar biasa. Bagaimana setiap pribadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang-orang di sekitar kita, bukan cuman keluarga, bukan cuman orang dengan hubungan darah, bukan anak ataupun orang tua saja, tetapi siapapun sejauh mereka manusia, termasuk juga alam ciptaan dan binatang tentunya. Kalau Bu Chun gimana? Pernah nggak Bu? Ibu ini kan udah khatam kitab suci, tapi masih ada nggak rasa kekhawatiran dalam hidup Ibu? Kalau kenyataannya saya itu paling sayang sama Edson. Edson itu siapa? Boleh diperkenalkan Bu ke pemirsa? Edson itu anak kedua dari anak-anak saya. Dia lahir cacat ganda. Umur 15 tahun belum bisa omong, nggak bergerak, nggak lihat, nggak dengar. Dia seperti seonggok daging yang hidup. Tetapi semua dokter dalam luar negeri, karena ipar saya profesor dokter gitu, ya kan, udah tahu tarik teman-temannya segala, tapi karena Edson cacat ganda dari baru lahir, maka kemungkinan bertumbuh bagus itu sangat kecil. Malahan dokter-dokter yang ngetop itu bisa bilang anak cacat ganda seperti ini nggak lebih dari 12 tahun. 10 tahun puji Tuhan, 12 tahun maksimal. Jadi ketika saya menimang-nimang Edson 10-12 tahun, maka saya pikir nggak lama lagi. Tetapi saya bersyukur, saya cinta firman Tuhan. Firman Tuhan membawa kepada pengharapan.
Lukas 1:37 Allah berkata, tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Dan itu saya pegang. Saya pelayanan sejak masa muda saya diajak para senior. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Kerjaan saya keliling Indonesia cuman bersaksi tentang Edson yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dan luar biasanya, setiap saya pulang dari keliling penginjilan, pasti Edson ada grow up gitu. Tanpa saya sadar, 15 tahun udah lewat, 20, 25, 30, 35 udah lewat, 40 tahun udah lewat, 45 tahun udah lewat. Tuhan masih biarkan Edson ada di sisi saya. Sekarang saya lupa, pastor. Umur berapa dia mulai omong, saya mulai lupa. Tapi saya ingat perkataan pertama yang dia omong adalah mama gitu. Dan saya sangat percaya kalau Tuhan udah kasih kata-kata pertama, Tuhan pasti kata-kata seterusnya. Hari ini Edson 47 tahun. Dan dia pinter sekali omong, sangat pintar omong. Dan kebanggaan dia adalah hafal ayat. Dia hobi ayat kayak saya. Tapi dia belum bisa baca loh, belum bisa baca. Tapi kalau saya bacain ayat, saya cerita tentang ayat, dia suka membinar-binar matanya. Maka kata pastor pembimbing saya yang sekarang ada di Amerika bilang, Tante Chun, Edson memang menggenapi ayat. Lukas 4 ayat 4, Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa, saya sampai merinding loh tadi mendengar kesaksian dari seorang Ibu Chun yang berapi-api, yang mewartakan firman Tuhan, mau membangkitkan semangat kepada banyak orang, anak-anak rohaninya. Bukan berarti hidupnya itu tanpa masalah, Ibu Bapak. Tapi justru dalam permasalahan hidup kita, iman kita semakin bertumbuh dan dewasa. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua untuk Romo Yus dulu. Bagaimana cara Romo untuk menghilangkan atau menghadapi kekhawatiran itu? Karena pastikan kalau namanya khawatir, kita cuma takut, ndekem di kamar, nangis-nangis, bombay. Masalah tidak akan lari kemana-mana. Kekhawatiran tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, bagaimana seorang Romo Justinus Ardianto bisa menaklukkan kekhawatiran yang ada dalam diri Romo? Pertama-tama saya ingin menegaskan apa? Anda boleh khawatir, Anda boleh gelisah, Anda boleh takut. Ya. Kalau kita nggak ada kegelisahan sama sekali, nggak ada kekhawatiran sama sekali, jangan-jangan kita waras, bukan human lagi lah, dan mungkin sudah ada yang korslet dalam hati dan pikiran kita. Maka nikmatilah kegelisahan dan kekhawatiran itu, karena itu tanda-tanda kita memang masih hidup, masih normal. Ya. Kalau ditanya bagaimana strategi saya, tips saya untuk melewati masa-masa kekhawatiran, saya tuh punya keyakinan begini, skenario hidup itu yang Tuhan kasih buat kita itu ganti-ganti. Habis peristiwa gembira, kita akan dapat peristiwa sedih. Setelah itu kita akan dikasih lagi peristiwa gembira lagi. Kalau lagi peristiwa gembira jangan sombong, jangan takabur, pasti akan dapat peristiwa sedih lagi. Gonta-ganti aja sampai kita mati. Itu nikmati aja dinamika itu. Khawatir, waduh, banjir waktu itu kemarin bulan Januari, toh banjirnya lewat. Barang-barang kasur kok kita bisa ada lagi dan bisa tidur lagi. Terus kita tenang sebentar, datang corona. Sekarang kita khawatir rame-rame, mungkin sampai bulan Juli, sampai Agustus, nggak tahu kita. Toh nanti juga pada saatnya lewat juga. Kalau kita pengkhotbah kan bilang segala sesuatu tuh ada waktunya. Ada saatnya untuk tertawa, ada saatnya untuk menangis. Hidup itu kayak gitu, Romo. Jadi kalau ditanya tipsnya, nikmati saja apa yang kita jalani dan berjuang. Ya bukan berarti menikmati itu nggak do something, kita tetap berjuang. Baik, kayak kita waktu sekolah kan, kelas 2 SD misalnya, baru belajar kali-kalian, 9 kali 9, waduh udah kayak mau mati itu ngafalinnya.
Tapi sekarang udah di luar kepala semua. Kalau kita menyerah dan mundur, kita tidak akan pernah bisa menaklukkan aneka macam kehidupan kita. Nah, kalau seorang Ibu Chun sendiri bagaimana nih? Bagaimana Ibu menaklukkan kekhawatiran dalam hidup Ibu? Kan tadi saya udah bilang, saya cuma khawatir kalau saya satu hari something happen sama saya, Edson siapa yang urus gitu. Karena Edson ini bayi besar dalam keluarga saya. Umur 47, omongnya udah pinter, tapi matanya belum bagus. Dia belum bisa baca dan dia ditreat persis bayi. Dimandiin, digendong, taruh jalan, semua persis bayi. Jadi sebenarnya kekhawatiran saya cuma sama Edson. Tetapi ketika saya belajar firman, saya tahu 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan tidak akan melebihi kekuatan saya. Pada waktu diberikan Edson, saya tahu Tuhan pasti kasih jalan keluar. Dan Tuhan genapi itu. Saya di rumah punya para pembantu yang bukan bekerja untuk saya, tetapi sungguh-sungguh mereka mengabdi. Zaman sekarang udah hampir nggak ada pegawai yang mengabdi. Tetapi supir saya 23-24 tahun, yang urus Edson 10 tahun, berkali-kali ganti, tapi seluruh yang kecil-kecil keluar menikah. Jadi saya pikir nggak perlu khawatir. Tadi kita baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Tetapi ayat 8-nya itu yang paling baik. Jadi saudara-saudara, pikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus. Jadi apa? Pikiran kita ini motornya. Kalau kita pikir yang positif, maka seluruh kehidupan kita terkontaminasi yang positif. Pikiran kita negatif, mulut negatif, kebiasaan negatif, sikap hidup negatif. Maka latih pikiran kita untuk berpikir yang positif. Jadi saya bersyukur sekali bahwa saya hobi baca firman Tuhan. Bukan gak ada, tadi Romunius sudah bilang, kita gak hidup dong kalau gak ada khawatir, pasti ada khawatir. Tapi mau khawatirnya gak berkepanjangan. Saya udah baca firman lagi. Saya udah mesti konseling orang lagi. Saya gak bisa ngomong yang negatif. Saya selalu ngomong yang positif. Kadang-kadang orang yang datang itu Romo ya, aduh persoalannya kecil mo. Tapi bilang sama saya, aduh Bu Chun, Tante Chun, Mami Chun, saya udah gak bisa tidur. Lah ilah segini. Kalau mau khawatir banyak juga saya. Udah nenek-nenek. Punya anak 47 tahun kayak bayi, punya suami udah pensiun. Kalau mau khawatir itu saya gitu. Tetapi saya bersyukur, maka saya mau bilang, jangan memperhatikan tubuh jasmani. Artinya apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu membuat kita khawatir. Tetapi mari kita kasih makan tubuh rohani kita, supaya kita dewasa. Dan Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun dia berikan, pasti ada berkat di balik musibah itu. Tapi saya bersyukur, saya sangat bersyukur. Kenapa Tuhan panggil saya jadi pewarta mo? Karena kalau nggak jadi pewarta, kan baca firmannya iya enggak, on off. Sebagai informasi yang saya juga baru dapat nih bocoran, Ibu Chun itu dulu pembalap waktu masih muda. Terus juga rally. Oh. Kemudian juga jago main tenis katanya. Luar biasa loh. Berhala saya itu. Oh gitu. Berhala saya itu tenis. Iya dulu. Jadi waktu satu hari weekend di Old NU ya, saya pulang dari mulai 28, 29, 30, 31 pagi pulang. Saya misa-misa terakhir ya, Tuhan bilang gini. Kan saya selalu kalau habis misa kan kita selalu bilang gini, Tuhan tahun besok saya mau lebih baik Tuhan. Apa sih Tuhan yang harus saya lakukan? Dari mulai pengajaran tengah-tengah Tuhan udah bilang, stop tenis. Kalau habis misa Tuhan bilang stop tenis. Waktu udah misa terakhir, aduh jelas sekali Tuhan bilang stop tenis. Saya nangis. Iya deh Tuhan, saya mau stop tenis Tuhan, saya mau stop tenis. Emang main tenisnya seminggu berapa kali Bu?
Bisa 5 kali sampai 7 kali. Waduh, saingannya Yayu Basuki kali ya. Padahal kita tante-tante itu waktu, tapi hobi. Jadi saya olahraga supaya jangan kena kencing manis, tetapi kecanduan gitu. Jadi saya nangis, tapi saya komit. Sejak saat itu saya nggak tenis lagi. Tapi saya tahu Tuhan tidak mencobai kita melebihi kekuatan. Dia pasti tolong karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8:28. Jadi saya ada panggilan Senin, Rabu, Jumat, PA saya yang pertama, maka saya stop tenis sampai hari ini. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai sebuah closing yang bisa saya simpulkan adalah menghadapi kekhawatiran, menghadapi pandemi corona yang memang sangat menakutkan, manusia diberi kuasa oleh Allah yang namanya keluarga. Keluarga memang menjadi salah satu yang paling kita khawatirkan. Anak, orang tua, kakak ataupun adik. Tetapi dalam situasi seperti ini, kekhawatiran itu bisa dikalahkan, bisa dilalui dengan sebuah kekuatan keluarga. The power of family. Jangan biarkan diri kita berjuang sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dengan komunitas yang sudah bisa menjadi keluarga bagi kita. Oke, sebagai closing, Romo Yus akan ngomong apa? Silakan, mungkin 30 detik untuk closing. Bu Chun juga siap-siap. Ada film bagus, film Indonesia, judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Kalau kita sedang gelisah, sedang khawatir sesuatu sekarang, nanti ada episode, nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi caranya adalah mari kita punya perspektif hidup yang jauh ke depan. Setelah kita ini, kita akan menjalani yang lain. Setelah kita hidup di dunia ini, kita akan mati, lalu masuk surga. Maka kalau orang punya perspektif surga, maka lalu kekhawatiran yang di dunia ini ya, mari kita jalani sampai akhirnya semuanya selesai. Amin. Terima kasih Romo Yus. Kalau Bu Chun apa closing statementnya? Terusin Romo Yus aja. Karena tujuan hidup kita bukan untuk hal-hal yang kelihatan. Kalau tujuan hidup kita nanti di surga, maka hidup jadi sederhana. Jangan memperhatikan tubuh yang kelihatan, tetapi mari kita lihat, kasih makan tubuh yang tidak kelihatan. Saya tutup dengan satu ayat Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Satu hari tadi kata Romo Yus, kita pasti meninggalkan dunia ini. Waktu kita meninggal, debu akan kembali menjadi tanah. Mau pulang kemana roh jiwa kita? Pikirkan itu, maka hidup di dunia menjadi sederhana. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudaraku terkasih. Salam, Tuhan berkati.